Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herlena, calon guru penggerak angkatan 8 dari Barito Kuala dalam video demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini Pak berkenaan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Jadi di sana ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah untuk mengetahui dan mendalami bagaimana teknik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita mulai Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini nih bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kalau dilema etika itu kan sebuah kasus yang sebetulnya dua kasus itu berbeda tetapi sama nilainya pada benar ya. Namun kedua kasus ini bisa saja bertentangan ya. Bertentangan mungkin karena sebabnya, dampaknya, juga mungkin karena di situ ada individu, ada kelompok. Sedangkan kalau rujukan moral itu kan kalau benar salah itu kita lebih mudah membedakan dan dampaknya juga akan lebih mudah ya kita identifikasi. Nah, Pak, yang selanjutnya selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama sama-sama benar gitu Pak? Memang seringkali terjadi perbedaan pendapat di sekolah kita ini yang sebetulnya itu benar sama pada benar ya. Tetapi tentu saja kita analisis kasus atau permasalahan itu, kita dengan tenang berpikir ya, dengan logika, kemudian tentunya setelah itu kita diskusikan, kita musyawarahkan bersama-sama. Kita kumpulkan pendapat kawan-kawan tadi sehingga kita banyak masukan. Kalau disitulah kita akan memilih yang dampak negatifnya itu paling kecil, tapi dampak positifnya itu lebih besar, maksimal. Iya, Pak. Nah, yang ketiga Pak, langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan mungkin sudah dijelaskan tadi sedikit. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Kalau kita menghadapi kasus ya yang memang sebetulnya benar sama benar, tentu yang pertama dulu kita minta pendapat ya orang yang lebih senior atau lebih kompeten ataupun atasan kita juga boleh ya. Kemudian kalau sudah itu sesuai ketentuan yang berlaku, sudah ada petunjuk dan ahlinya menyampaikan, bolehlah kita putuskan, tetapi dengan tetap kita bermusyawarah dengan kawan-kawan sehingga semua pihak akan menerima keputusan itu dengan sebaik-baiknya dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi musyawarah dari kita yang pertama kita diskusi bermusyawarah olehlah sebuah keputusan bersama. Iya. Nah, yang keempat Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di dilema etika? Dialog atau musyawarah diskusi. Jadi ini yang paling efektif, yang tidak akan mencerminkan bahwa keputusan kita ambil itu hanya keputusan sepihak atau keputusannya pribadi kepala sekolah. Kalau keputusan itu dilandasi musyawarah tadi, maka tentunya yang peserta, yang terlibat akan ibu yang menerima hasil keputusan itu. Jadi musyawarah itu paling efektif. Nah, terus Pak, hal-hal apa nih yang selama ini mungkin merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan kasus tantangannya Pak? Kalau di sekolah baru tentunya ya banyak hal-hal yang mungkin kita belum tahu ya situasi sekolah itu. Jadi kita harus banyak belajar sekolah itu seperti apa dengan para guru senior, kemudian juga mungkin wakil-wakil kita, wakil kepala sekolah untuk menggali ya dulu seperti apa ya kalau menghadapi kasus yang hampir sama dengan kejadian terdahulu, sehingga dari situ kita bisa berdiskusi. Jadi tantangannya memang dari guru senior yang ingin diperhatikan ya kan, kemudian kebiasaan di sekolah itu juga
keputusan atau mengambil keputusan, apakah ada tempatnya, misalnya ada waktu khusus atau prosedur khusus atau bagaimana? Yang jelas kalau permasalahan itu kita lihat umpamanya itu sangat penting, prioritas, ya kita harus segera, ya segera mengundang pihak untuk mendengar pendapat dan segera dianalisis, segera diputuskan. Ya. Memang kalau jadwalnya ya relatif. Yang jelas kalau prioritasnya itu penting, maka jadwalnya harus kita putar, ya didahulukan. Kalau itu ya bisa mungkin minggu depannya tidak terlalu berpengaruh, nah itu bisa kita telah lebih dalam waktunya, ya mungkin lebih leluasa. Nah, lanjut lagi Pak, yang ketujuh nih, pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika nih Pak? Orang misalnya atau faktor apa yang mempermudah? Ya, wakil kepala sekolah yang jelas banyak berperan dan membantu, karena yang jelas mereka menguasai bidangnya masing-masing dan lebih tahu kondisi di lapangan, di dekat sekolah. Dan kita sama guru senior yang sudah banyak punya pengalaman, itu akan banyak membantu. Nah, yang terakhir nih Pak, pembelajaran apa nih kira-kira yang bisa Bapak ambil setelah memutuskan terhadap kasus dilema etika nih Pak? Ya, tentang kasus dilema etika ini cukup rumit ya. Walaupun baik, kedua-duanya baik, tetapi perlu kita menganalisa dengan logika berpikir yang tenang, juga melibatkan ahli atau kolega stakeholder kita. Ya, kalau toh keputusannya itu menyangkut warga sekolah, kita melibatkan komite sekolah, orang tua sekolah. Jadi intinya kolaborasi. Kolaborasi itu sangat penting sekali, ya. Jadi kolaborasi, kerjasama dengan segala pihak warga sekolah. Ya, ada beberapa tadi kesimpulan yang bisa saya ambil, banyak sekali pelajaran dari Bapak hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan sharingnya hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya akan nanti menjadi pemimpin pembelajaran murid-murid saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengandung rujukan moral dan dikatakan ada satu hal yang bersifat benar dan ada satu hal yang bersifat salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya itu benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika moral. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya saya akan mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut. Setelah itu, saya akan memanggil pihak-pihak yang bertikai untuk mendengarkan permasalahan dari mereka dan untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kedua belah pihak yang bertikai. Dalam pengambilan keputusan tentu saja mengutamakan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Dalam memutuskan suatu permasalahan, tentu saja saya akan memanggil kedua belah pihak yang bertikai untuk mendengarkan dari kedua belah pihak itu pernyataan-pernyataan, sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut untuk menyelesaikannya, tentu saja dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat juga. Untuk menyelesaikan suatu masalah, hal yang paling penting adalah melakukan dialog dengan kedua belah pihak yang bertikai dan mencari solusi bersama dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Selama saya menjadi Kepala SMA Negeri 1 Anjir Muara, jadi salah satu solusi yang paling mudah atau paling tepat untuk menyelesaikan suatu masalah itu adalah dengan mencari solusi bersama dengan
para pihak yang bertikai dengan cara kekeluargaan dan musyawarah dan untuk mendapatkan satu kata yaitu mufakat. Tidak ada terjadwal yang seperti itu karena dalam suatu kasus kita tidak bisa menduga kapan datangnya. Jadi tentatif sewaktu-waktu ada suatu masalah barulah saya mencarikan solusi yang terbaik. Banyak yang saya libatkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang saya hadapi di sekolah saya, terutama wakasek baik keseksualan maupun kurikulum, juga guru BK, serta kadang melibatkan juga pengurus komite. Ya. Hal yang paling penting yang dapat saya petik dari permasalahan yang di atas tadi adalah bahwa kita sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan tidak boleh mutlak kita sendiri, tapi harus kita musyawarahkan dengan semua warga sekolah, terutama wakasek, guru BP dan yang lainnya terlibat, termasuk pemangku kepentingan yaitu komite.